Wow, dari akarnya, batang yang sudah membusuk, yang bahkan ini sudah numbuh batang yang baru. Dan lu bisa lihat tuh udah nongol-nongol tuh. Wah, batangnya udah kelihatan bagus, mantep banget. Halo teman-teman, ketemu gua lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Melbourne saat ini sudah masuk ke musim dingin dan buat gua agak susah buat bikin video berkebun di musim dingin karena apa? Tiap kali gue pulang kerja itu sampai rumah sekitar jam 5 sore. Dan 5 sore itu suasananya udah kelihatan senja. Jadi hampir-hampir kayak suasana-suasana maghrib gitu loh. Jadi sinar mataharinya kurang banget dan kurang bagus buat gua bikin video. Jadi sorry banget kalau seandainya video berkebun gua di musim dingin ini agak kurang kreatif gitu loh. Sebenarnya ide itu udah ada di kepala tapi pelaksanaannya tergantung cuaca. Tapi hari ini kebetulan kalian beruntung karena mataharinya masih gemerlap. Lu lihat tuh, masih kelihatan mataharinya ya. Tapi sebenarnya cuacanya dingin ini, sekitar 14 derajat. Nah teman-teman, di segmen berkebun kali ini gue mau sharing ke kalian gimana caranya nanam sawi atau tanaman sejenisnya. Kebetulan contohnya kali ini adalah sawi sendok, sawi hijau ya. Nggak menuntut kemungkinan bahwa lu bisa pakai sayur-sayur yang lain yang sejenis. Misalnya caisim, sawi hijau, sawi putih. Nah intinya sih yang pantat sayurnya tuh bisa kayak gini nih. Tuh, pantatnya kayak gini lah. Tuh ya, mirip-mirip. Tutorial kali ini boleh dibilang semacam pembibitan juga, tapi gua nggak pakai atau gua nggak mulai dari bibit. Kenapa? Karena kalau mulai dari bibit kelamaan, numbuhnya lama dan lu harus ada extra treatment. Pupuknya harus pas, pH tanahnya harus pas, jadi agak rewel. Gue lebih milih dari potongan sayur kayak gini, beli aja sayur di pasar yang mirip-mirip yang tadi gue sebutin. Habis lu potong, biasanya kan pantatnya ini lu buang ya. Tapi kali ini coba lu jangan buang ya. Coba lu taruh di air. Nah, contohnya seperti ini nih. Tuh. Lu bisa lihat di sini ada airnya tuh di situ ya. Nah, sawi ini umurnya kurang lebih sekitar 3 hari. Lu bisa lihat di sini. Udah 3 hari aja dia udah mulai numbuh tuh daunnya. Tuh, ya. Udah kelihatan daunnya. Tapi akarnya belum keluar. Tuh. Kenapa ada teman-teman yang mencoba kayak begini dia bisa busuk? Soalnya ada kemungkinan masih muda kayak begini daunnya belum keluar udah dikenain matahari. Kemungkinan kedua adalah airnya nggak diganti. Batangnya ini bisa membusuk kenapa? Karena si sayur akan ngambil asupan nutrisinya itu dari batang-batang yang lu sisain di sini. Tuh, lihat nih, ini ada bagian yang busuk nih. Tuh. It's okay, nggak apa-apa. Akarnya juga belum keluar, tapi lu bisa lihat di sini. Daunnya udah keluar. Nah, selama daunnya keluar berarti dia numbuh. Nah, berarti dia oke, sehat. Pembusukan terjadi karena dia menyerap nutrisi dari batang-batang yang lu sisain di sini. Batang-batang ini memang harus nantinya harus hancur gitu loh. Yang tersisa karena lu mau ngambilnya kan daunnya kan. Nanti dia daunnya tambah banyak, nanti dia akan muncul batang yang baru. Kalau tadi sawinya usia 3 hari, nah sekarang yang ini usianya udah 1 bulan. Nah, masih di dalam air karena rencananya gua adalah hari ini gua mau pindahin ke tanah, ke media tanah. Dia masih numbuh sebenarnya, bahkan dia udah numbuh akar. Sebentar ya, gua ambilin. Nih dia, lu bisa lihat tuh akarnya udah keluar. Tuh, dan lu bisa lihat batang-batangnya, tuh busuk semua. Nggak apa-apa busuk, tapi lu bisa lihat di sini daunnya udah lebat, udah banyak. Tuh, ini gue udah bisa sejak gue kenain matahari, memang dia mulai membusuk, terjadi pembusukan. Tapi daunnya tambah lebat, tambah banyak. Jadi it's okay busuk selama daunnya udah numbuh, ya. Jadi normalnya sih kalau gua ya selama nanam ini biasanya pembusukan itu terjadi setelah daunnya itu numbuh gitu loh, udah lebet gitu. Jadi kalau masih kayak 3 hari gini biasanya dia mulai mengering dulu, batang-batangnya mengering. Habis gua kenain matahari,
gua jemur karena kan sudah ada daunnya ya. Artinya si chai sim ini atau si sawi ini sudah bisa berfotosintesis. Jadi dia butuh nutrisi lain selain dari air, yaitu sinar matahari ultraviolet. Nah, sejak dikenain matahari inilah pembusukan dari batang-batang yang tersisa itu terjadi. Terus kalau teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali channel-channel yang ngajarin gimana caranya bercocok tanam hidroponik. Salah satunya adalah sawi ini juga bisa dijadikan tanaman hidroponik, artinya cuma media air. Kalau menurut gue ya, media hidroponik itu media air itu baik menurut gue kalau lu nggak punya media tanah gitu loh. Biar bagaimanapun media tanah itu nggak bisa tergantikan teman-teman. Jadi ada nutrisi yang nggak bisa digantikan. Kalau lu perhatikan ya, coba cek deh, lu nonton sekali lagi lebih detail lagi. Teman-teman yang melakukan bercocok tanam secara hidroponik, mereka pasti ada kasih cairan tertentu yang artinya itu adalah kimia. Tujuannya adalah memberi nutrisi ke si tanaman. Artinya adalah ada satu bagian di mana air tidak bisa mengganti tanah gitu loh. Nutrisinya beda. Jadi pupuknya itu dari chemical. Sementara gue pribadi sebenarnya mensupport segala hal yang alami gitu loh. Termasuk pupuk gue sendiri aja pupuk alami dari kulit buah, dari kulit telur, atau nasi bekas. Gue buang, gue gali di dalamnya. Jadi bisa jadi pupuk. Oke teman-teman, ini gue tunjukin sekali lagi. Ini adalah bentuk dari sawi gue yang umurnya baru 3 hari. Dan sebelahnya adalah sawi gue yang udah berumur 1 bulan. Dan harusnya ini sudah gue pindahin ke media tanah. Tapi demi video, jadi gue pengen nunjukin ke kalian bahwa pemindahan ke media tanahnya pun akan gue videoin. Dan sebenarnya di kebun gue ini adalah banyak sekali chai sim dan sawi. Ini sawi nih, dan ini chai simnya. Ini udah pernah gue panen, makanya kelihatan rada hancur tuh ya, pitak semua. Daunnya udah nggak ada. Dan lu bisa lihat di sini daunnya kurang gede, kurang lebar. Kenapa? Karena lu bisa lihat di sini kurang sekali sinar mataharinya tuh. Sementara sinar mataharinya ada di sebelah sana. Nah, belajar dari pengalaman kondisi ini yang dimana lahan ini kurang dapat matahari, maka sawi kali ini atau dalam hal ini ada yang berumur 1 bulan yang sudah ada akarnya, ini akan gua pindahkan ke media tanah di sana. Ini dia nih. Gue udah persiapkan media tanahnya. Styrofoam ini adalah styrofoam bekas. Gue bisa dapetin ini dari bekas restoran yang mereka pun nggak pakai lagi, mau dibuang, jadi gua ambil aja. Dan ini tanahnya kalau ada humus lebih baik. Dengan menggunakan media ini artinya gue bisa pindah-pindahin sayur gue. Misalkan kalau pagi-pagi mungkin gue mau taruh di situ ya, tuh lu bisa lihat mataharinya makin lama makin turun ke bawah. Jadi kalau sore-sore nanti rencananya gue mau pindahin ke sini. Jadi intinya selama setidaknya lah 12 jam itu chai sim ini dengan yang daunnya sudah tumbuh, dia dapat nutrisi dari tanah, dia juga dapat nutrisi matahari setidaknya selama 12 jam. Jadi dia ada kesempatan untuk membesarkan daunnya, yang mana daun ini akan gue konsumsi. Karena namanya sayur, yang diutamakan adalah kelebaran dari daun itu sendiri. Karena disitulah gizinya, betul kan? Oke teman-teman, tanpa banyak panjang lebar, yuk kita mulai pemindahan sawi ini ke media tanah. Let's go! Sebelum kita mulai, gue mau nunjukin ke teman-teman dulu bahwa kedalaman dari tanah ini tuh cuma kurang lebih sedalam jari gue ini. Jadi bisa dilihat di sini tuh, ya. Ini udah dasarnya tuh. Dan gue akan bikin satu lubang di sini dan gue tanam. Wow. Sekali lagi sebelum gue tanam, gue mau tunjukin ke teman-teman bagaimana bentukan dia, dari akarnya dan benih yang sudah mau numbuh juga tuh kelihatan udah nongol-nongol daunnya, dan batang yang sudah membusuk.
yang bahkan ini sudah numbuh batang yang baru. Artinya dia sudah siap untuk membesar. Artinya dia harus di media yang lebih baik. Nah, gue akan kasih jarak sekitar 3 jari di sini, dan di sini bakalan gue bikin another hole, lubang berikutnya. Tujuannya buat kasih jarak ke dia, jadi dia biar akarnya bisa lebih melebar luas. Benih berikutnya, ouch, nyangkut. Hehe. Bisa gue mau tunjukin sekali lagi. Ini adalah pohon kedua. Dan lu bisa lihat tuh, udah nongol-nongol tuh bayi si yang masih batang. Dan Anda siap membesar. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini penampakannya setelah pemindahan dari media air ke media tanah. Kalian bisa lihat di sini, gua sorot dalam jarak dekat. Cukup beruntung tanahnya yang gua beli ini tanah gue beli di toko yang videonya udah gua upload. Yang judulnya kalau nggak salah nggak ada cangkul di Melbourne. Ternyata dari $8, harga $8 25 liter ya. Ada telur cacingnya ternyata. Cukup beruntung. Siapa tahu telur cacingnya bisa jadi cacing beneran dan bisa menyuburkan tanah gua. Bisa teman-teman lihat di sini ukuran dari sayurnya sendiri nggak ada yang sama. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, karena memang setiap tanaman kan gennya berbeda-beda ya, dan daya serap dia terhadap sebuah nutrisi pun berbeda-beda. Jadi bisa dilihat ini kelihatannya yang paling kecil nih, paling kurus memang. Dan ini yang nomor 2 terkecil. Dan kelihatannya memang ini yang paling gede nih. Wah, batangnya udah kelihatan bagus. Mantep banget. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini. Total ada 7 batang yang bisa gue pindahkan ke media tanah. Beberapa hari lagi gue akan mindahin yang umurnya baru 3 hari ini. Oke teman-teman, sekedar rangkuman aja dari awal sampai akhir ini. Jadi gue mau kasih tahu ke lo, kalau semisalnya kalian tertarik untuk nanam sayur, beli aja sekitar 5 atau 6 batang sawi, chaisim atau sejenisnya. Dan kalian bisa taruh di sebuah kontainer seperti ini, wadah, rendam dengan air tapi jangan sampai penuh. Dan usahakan untuk hindarkan dari matahari kalau daunnya belum keluar ya. Kalian bisa lihat di sini, sekali dia sudah keluar artinya dia siap berfotosintesis dan siap untuk kena matahari. Oke, sekian dulu teman-teman sharing berkebun kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Giliran closing keluar semua. Tadi diajakin nggak mau.